Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Di video ini kakak akan melanjutkan pembahasan untuk soal kedinasan, yaitu untuk subtes TKP. Jadi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Untuk adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Dan bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Lisvika Channel. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan soal TKP ini. Bagi adik-adik yang baru bergabung, ingat ya, untuk menjawab soal TKP ini usahakan adik-adik mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 5. Dan ingat, ada kata kunci yang harus adik-adik pahami agar adik-adik bisa mendapatkan poin 5 tersebut. Nah, untuk nomor 1, katanya, ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil optimal gara-gara ada anak buah saya yang melakukan kesalahan, maka sikap saya bagaimana? Jadi ini kalau kita lihat, hal yang terjadi di sini adalah terkait dengan jejaring sosial. Nah, ingat ya, kalau jejaring sosial berarti adik-adik harus memilih pernyataan yang mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang, dan koreksi. Kalau kita lihat di sini konteksnya tentu lebih kepada koreksi. Nah, karena anak buah tersebut merupakan tanggung jawab kita juga, kinerjanya merupakan tanggung jawab dari seorang pimpinan, maka kita otomatis juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan anak buah tersebut. Berarti kita harus mampu mengkoreksi diri. Kalau kita lihat dari option yang tersedia, mana kira-kira yang menunjukkan kalau kita memang bertanggung jawab dari proyek yang dikasih ke kita? Nah, kalau yang A katanya saya tidak dapat dipersalahkan, itu kan berarti kita lepas tangan, padahal kita harus bertanggung jawab terhadap hasil akhir, juga bertanggung jawab terhadap kinerja anak buah. Kalau B itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya, ini hampir sama lah ya antara A dan B. Kalau yang C, anak buah itu harusnya bertanggung jawab atas semuanya. Kalau yang D, bagaimanapun juga sebagai pimpinan proyek saya pun turut bertanggung jawab. E, hal itu menjadi kekeliruan anak buah saya semata. Berarti option yang paling tepat dan memiliki nilai yang sempurna di sini adalah option D. Jadi kita tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buah kita. Kalau yang A tadi kakak sampaikan, ini kan lepas tangan. Berarti antara A dan B, A ini poinnya 1 ya, saya nggak mau dipersalahkan. Kalau yang B itu tidak termasuk tanggung jawab saya, padahal itu juga merupakan bagian tanggung jawab sebuah pimpinan, maka skornya 2. Kalau yang E, hal itu menjadi kekeliruan anak buah saya semata. Ini hampir sama lah ya. Tapi kalau yang E ini poinnya di atas yang B, 3. Kalau yang C, anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. Memang anak buah itu harus bertanggung jawab, tapi kita sebagai pimpinan juga harus bertanggung jawab. Makanya antara C dan D yang paling tinggi itu skornya adalah yang D. Yang C ini poinnya atau skornya 4. Bisa ya, adik-adik, kita lanjutkan untuk nomor 2. Saya baru saja dimutasikan atau dipindahkan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Nah, di sini ada kata kuncinya baru. Kalau dia merupakan sesuatu yang baru, baik itu lingkungan, pertemanan, ataupun tempat bekerja, berarti kita harus ingat lagi kembali jejaring sosial. Berarti kita harus mampu beradaptasi dengan baik dan kita mencerminkan sikap yang supel. Nah, kita lihat mana kira-kira optionnya yang tepat. Kalau yang A, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Ini boleh lah ya, tapi kita lihat dulu untuk option B, jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau kita jarang masuk, itu bakalan berdampak lama. Nggak mungkin kan orang langsung menerangkan kepada kita, tapi kita yang berinisiatif sendiri
sendiri untuk mempelajari bagaimana kinerja ataupun aturan kebijakan yang ada. Nah, B ini pasti 1 nih skornya. Tak baik ya. Kalau yang C, duduk-duduk sambil menunggu perintah atasan. Ini kan kita nggak inisiatif juga. Kalau yang D, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Nah, antara A dan D kira-kira mana nih yang tepat? Kita lihat dulu yang E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Nah, berarti kalau duduk-duduk saja itu nggak baik ya. Nggak mungkin lah kita tinggal nunggu. Ini hampir sama dengan B, yang C ini 2. Kalau E, mengamati proses pekerjaan. Kalau kita hanya mengamati tanpa bertanya dan belajar, itu juga sama dengan tidak bakalan lama prosesnya. Berarti yang E ini 3. Kalau yang A, beda memahami dan mempelajari. Kalau memahami itu kita kalau yang A ya, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Kalau yang D, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Jadi ini bedanya antara A dan D. Kalau D dengan rekan sejawat, kalau yang A melalui arsip atau dan aturan kebijakan. Nah, di antara dua pilihan ini yang paling tepatnya adalah pelajari melalui arsip dan aturan kebijakan. Ketika kita udah mempelajari arsip dan aturan kebijakannya, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, baru kita tanyakan kepada rekan sejawat. Oke ya, adik-adik ya. Berarti untuk yang nomor 2 ini poin yang paling tinggi itu adalah option A. Kalau yang D ini poinnya atau skornya adalah 4. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, maka saya. Jadi ada tugas dipercayakan kepada kita. Berarti ini tentang profesionalisme. Jadi adik-adik harus ingat lagi kata kuncinya. Profesionalisme berarti pilih tetap fokus pada pekerjaan, apapun gangguannya. Ini enggak ya, tapi bekerja mandiri dan tuntas. Jadi ketika sudah ada pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, maka kita harus bekerja mandiri dan tuntas. Pilih option yang mencerminkan hal tersebut. Nah, kalau A, selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Berarti ini enggak bekerja tuntas, enggak sesuai dengan bekerja mandiri dan tuntas tersebut. Kalau B, tidak berani mengambil keputusan sendiri. Ini kan sama aja ya sebetulnya antara A dan B. Tapi A dan B ini yang paling rendah itu skornya adalah untuk option B. Kalau A mencari alternatif lumayan lah dibandingkan B. Untuk A ini optionnya atau skornya 2. Kita lihat yang C, selalu menunggu keputusan pimpinan. Yang D, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Yang E, menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Memang keputusan pimpinan itu diperlukan, tapi karena ini sudah dipercayakan kepada kita, berarti kita berani untuk memutuskan dulu. Kalau memang nanti akhirnya kita butuh keputusan pimpinan, baru kita sampaikan kepada pimpinan. Berarti untuk nomor 3 ini yang paling tinggi skornya adalah untuk option D. Jadi berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Antara C dan E. Kalau C ini skornya 3 karena menunggu gitu kan. Kalau yang E ya sadar, berarti ini 4. Oke, lanjut nomor 4. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Maka sikap saya, berarti ini kembali lagi bahasannya tentang jejaring sosial. Berarti kita harus mampu mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang dan koreksi. Jadi ketika kita menjadi pimpinan, berarti ada nih tim kita yang gak peduli. Apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita harus membagi tugas secara adil dan menegur si orang yang bermasalah atau anggota yang bermasalah tadi. Kita lihat dulu untuk option A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Ini berarti adik-adik gak bisa bekerja dalam satu
tim kalau memilih option A ini nggak baik ya. Kalau B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius. Kalau hanya sekedar ancaman itu tidak akan merubah orang yang bersangkutan, ini juga nggak baik. Kalau C, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Kalau kita melaporkan kepada pimpinan, apa tindakan kita dulu gitu. Jadi ada tindakan dari kita dulu. Kalau memang betul nggak bisa diubah, baru kita laporkan kepada pimpinan. Nah, kita lihat dulu option yang paling tepatnya. Kalau yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Kalau yang E, menasehati mereka agar sadar akan tugasnya. Ini kembali lagi ya, kalau menasehati kebanyakan selepas dinasehati dia akan kembali lagi dengan sikapnya yang tidak peduli. Jadi antara 5 option ini yang paling tinggi skornya adalah yang D. Jadi kita bagi tugas tersebut secara adil, nanti kan ada penanggung jawabnya, kemudian motivasi dia dan tegur anggota tersebut agar bisa melakukan tugasnya secara tuntas. Nah, kalau A tadi bekerja sendiri, ini nggak bagus, skornya 1 ya. Kalau yang B ini 2, mengancam mengeluarkan. Antara C dan E, ini yang lumayan itu adalah yang E. Kalau yang C ini skornya 3. Saya lanjut nomor 5. Ayah sahabat Anda mengalami sakit jantung dan masuk rumah sakit. Nah, berarti ini kembali lagi bahasanya tentang jejaring sosial. Berarti adik-adik harus mampu beradaptasi, pilih yang mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang. Jadi kalau ada ayah teman kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus menjenguk. Kita lihat dulu option yang tersedia. Kalau untuk A, saya percaya dokter rumah sakit mampu menangani dengan baik. Itu memang bagus. Tapi kita lihat dulu yang B, saya akan menjenguknya dalam waktu yang benar-benar longgar. Kalau kita tunggu waktunya yang benar-benar longgar, nanti mana tahu kita nggak punya waktu yang longgar dan ayah sahabat kita udah sehat, berarti kan kita kurang peduli nih di sini. Kalau yang C, saya akan menjenguknya. Yang D, saya menanyakan apakah sakitnya memang parah, ini untuk apa gitu kan. Kalau E, saya berharap semoga lekas sembuh. Jadi yang mencerminkan jejaring sosial di sini adalah saya akan langsung menjenguknya, berarti untuk option C. Nah, kalau kita lihat masing-masing skornya, A, saya percaya dokter rumah sakit mampu menangani dengan baik. Antara A dan B, ini yang paling tinggi skornya adalah yang A ya, ini 4. Kemudian yang B, saya akan menjenguknya, berarti nunggu waktu yang betul-betul luang untuk kita, berarti ini 2. Nah, yang D, saya menanyakan apakah sakitnya memang parah. Ini enggak ada sama sekali pedulinya kan, ngapain ditanya gitu. Kalau yang E, saya berharap semoga lekas sembuh. Ini untuk skornya adalah 3. Oke, lanjut nomor 6. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kesalahan, maka sikap saya harus bagaimana. Jadi intinya di sini kita sebagai pimpinan berarti kita selalu mengingatkan bawahan kita untuk tidak melakukan kesalahan. Berarti ini tentang aspek sosial budaya. Nah, jadi pilih yang jujur, bersih tanpa korupsi dan bekerja dengan benar. Jadi kalau misalnya kita sudah mengingatkan bawahan kita untuk tidak melakukan kesalahan, berarti kita harus juga memberikan contoh yang benar. Artinya kita juga nggak boleh melakukan kesalahan tersebut. Oke, kita lihat dulu untuk optionnya. Tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Ini bagus kan? Kita lihat dulu yang lain. Karena saya atasan maka tidak berlaku bagi saya. Ini enggak baik sebagai atasan. Ini skornya sangat rendah ya. 1. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut. Kalau yang D, peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. Jadi antara B dan D ini hampir sama, tapi yang D ini skornya 2. Kalau yang E, lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Nah, yang C itu skornya 3, sedangkan yang E ini skornya 4. Jadi, skor yang paling tinggi di sini adalah untuk option A. Tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Lanjut nomor 7. Jika saya sedang mengantri, kemudian ada orang di belakang saya menyerobot antrian, maka
maka di sini aspek yang harus diperhatikan adalah tentang jejaring sosial. Kita harus mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang atau bisa mengkoreksi diri sendiri dan orang lain. Kalau memang dia salah, ya udah kita sampaikan dia salah. Oke, kita lihat optionnya. Saya diam saja, ini berarti nggak peduli kan. Kalau yang B, jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik diam demi keselamatan saya. Ini nggak bagus. Nah, kalau yang C, saya menegurnya. Tadi Kak sampaikan ya, kalau memang ada kesalahan baik itu untuk kita ataupun orang lain, dalam aspek jejaring sosial ini kita harus mampu mengkoreksi baik diri sendiri ataupun orang lain. Jadi option yang paling tepat di sini adalah option C, saya menegurnya. Kalau yang D, saya menggerutu. Kalau E, saya pura-pura cuek. Padahal kita udah tahu gitu kan, ini sangat buruk. Jadi untuk E skornya 1. Kemudian jika yang B, jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik diam demi keselamatan saya. Ini 2. Kemudian saya menggerutu, ini nggak baik. 3. Kemudian saya diam saja, ini skornya 4. Jadi yang paling tinggi skornya di sini adalah harus mampu menegur orang yang salah. Oke, lanjut nomor 8. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan dalam situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga. Jadi di sini ada kata kuncinya ya. Kondisi dari unit kita itu dalam situasi yang sangat rumit dan membutuhkan keputusan saat ini juga. Ini harus digarisbawahi dari pimpinan. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Maka sikap Anda adalah, nah berarti kalau kita lihat di sini ini tentu tentang aspek sosial budaya. Berarti harus bekerja dengan benar. Nah, sekarang kan kondisinya ini unit kita dalam keadaan yang sangat rumit dan memang harus diambil keputusan saat ini dan pimpinan gak ada. Bagaimana sikap kita? Kita lihat untuk option A, tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. Nah, ini bagus sih, tapi di sini keputusan yang diperlukan itu saat ini. Kita pilih dulu option yang lain, meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Padahal kita dihadapkan dalam permasalahan tersebut. Nah, kita lihat dulu C, bagaimana juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. Nah, untuk C ini tepat kalau misalnya unit kita dalam keadaan normal saja dan pengambilan keputusan itu bisa diundur. Tapi sekarang masalahnya pengambilan keputusan itu harus saat ini juga. Berarti untuk option C ini tidak baik ya. Ini skornya 1, paling rendah. Yang D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Kalau yang E, saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat ini. Jadi karena kita hanya sebagai anggota biasa dan pimpinan kita belum ada serta pengambilan keputusan itu harus saat ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah telepon pimpinan agar kemudian mengambil keputusan sesuai dengan arahan pimpinan. Oke ya, berarti yang tinggi di sini skornya adalah untuk option E. Kalau yang D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Ini bagus juga, tapi karena kita kembali lagi merupakan anggota biasa, sebaiknya kita telepon dulu pimpinan. Nah, untuk D ini skornya 4. Kemudian untuk B, meminta rekan lain. Ini skornya adalah 2 dan tetap menunggu pimpinan, skornya 3. Oke, lanjut untuk yang nomor 9. Saya ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Maka keputusan saya adalah, jadi di sini kata kuncinya kita ditawari untuk melanjutkan studi dengan biaya kantor. Berarti ini aspeknya tentu tentang berprestasi. Ketika ada kesempatan ya udah kita ambil, tapi tetap kita pertimbangan
pertimbangkan keluarga gitu. Nah, ingat ya, berprestasi atau bekerja berkelanjutan itu pilih berkeinginan untuk belajar tinggi, antusias, dan menerima tantangan. Kita lihat untuk optionnya, menolak tawaran tersebut. Kalau kita menolak berarti kita nggak punya keinginan belajar yang tinggi, berarti ini sangat buruk ya, skornya 1. Yang B, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya. Ini sangat bagus ya, tawaran itu kita terima dan kita tidak mengabaikan keluarga, tapi untuk biaya keluarga ya udah merupakan tanggung jawab dari kita gitu. Nah, jadi untuk yang nomor 9 ini option yang paling tinggi skornya adalah untuk option B. Kalau C, menerima tawaran dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. Ini menerima tapi keluarga diminta lagi biaya tambahan ke kantor. Ini gak sebagus yang option B. Jadi untuk C ini skornya 4. Kalau D, menolak namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya akan ikut. Nah, ini gak bagus ya, mengabaikan atau melepaskan peluang yang ada. Yang E, menerima dengan berat hati meninggalkan keluarga. Jadi ini mengabaikan keluarga atau meninggalkan keluarga, makanya skornya 3. Oke, lanjut nomor 10. Apabila ada teman yang menilai saya jelek, maka saya akan. Jadi ini jelas kita harus mampu koreksi diri. Aspeknya tentang jejaring sosial. Nah, kita lihat mana kira-kira yang mencerminkan koreksi diri. Sedih, itu nggak ada koreksi diri. Ngapain sedih kan? Lebih baik kita koreksi diri. Nah, tidak peduli, ini cuek banget gitu ya. Berarti ini sangat buruk. 1. Nah, mawas diri itu kan sama dengan koreksi diri. Jadi skor yang paling tinggi di sini adalah untuk option C. Mencari kejelekan teman tersebut. Nah, ini ngapain dicari kejelekan orang ketika orang tersebut menilai kejelekan kita. Skornya 2, mendatanginya untuk meminta penjelasan. Jadi lebih baik kita koreksi diri dulu. Nah, baru nanti kita mendatangi dia untuk meminta penjelasan. Jadi ini skornya 4. Kemudian sedih itu skornya adalah 3. Oke ya, adik-adik, itu untuk pembahasan TKP kita di video ini, dan tetap ikuti Lisvika Channel, dan semoga untuk adik-adik semua sukses di masuk ke sekolah kedinasan di tahun ini, dan nilai SKD-nya bisa melebihi passing rate dan masuk juga di perankingan sehingga bisa lanjut ke tahapan selanjutnya dan bisa keterima di sekolah kedinasan yang dituju. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.